Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar Ananda semua pada hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. baik ya. Anda mungkin kalau yang kurang sehat, semoga segera diberi kesehatan ya. Kemudian yang mungkin kurang semangat, semoga segera kembali semangat. Kemudian yang masih tiduran, semoga segera cepat duduk dan menyiapkan pensil dan atau pulpen dan buku ya. Oke, kemudian seperti biasa nanti diperhatikan yang Ustadz sampaikan, didengarkan, kemudian boleh dipotong kalau misalkan ada yang ditanyakan. Misalkan Ustadz jelaskan terlalu cepat, langsung dipotong. Ustadz, mohon maaf terlalu cepat. Ustadz, mohon diulangi. Kalau misalkan seperti itu ya, itu boleh ya. Atau Ustadz, saya belum paham, jangan terlalu cepat, atau monggo diulangi lagi Ustadz, saya masih bingung. Misalkan seperti itu juga boleh ya. Oke, pertama-tama kita niatkan belajar matematika itu juga termasuk nilai ibadah ya. Kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Dan semoga yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan untuk menerima maupun Ustadz diberi kemudahan untuk menyampaikan, karena seianya memang kita tidak punya upaya dan kekuatan selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan tentang aritmatika sosial. Oke, padahal untuk materi yang minggu kemarin kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai gitu ya. Dan juga ada tugas, dan tugasnya masih belum ada yang mengumpulkan sama sekali per kelompok, sehingga nanti itu masih tetap Ustadz jadikan tugas. Nanti kita arahkan untuk bagaimana cara pengumpulan tugasnya. Mungkin sudah menyelesaikan, namun masih belum dikumpulkan ya, gitu ya. Oke, di akhir sesi nanti kita di akhir pembelajaran akan kita ulas itu sepintas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Ada yang tahu apa sih aritmatika sosial itu? Pernah dengar? Aritmatika sosial. Ya. Jadi aritmatika itu ya berkaitan dengan perhitungan suatu jumlah atau suatu susunan ya, bilangan ya. Kemudian kalau sosial ini yang berkaitan dengan kehidupan kita atau aktivitas kita di sosial atau di masyarakat. Nah, di sini nanti yang dibahas adalah dalam matematika adalah tentang harga jual, harga beli. Kalau kita bicara harga jual, harga beli, pasti nanti ada untung dan rugi. Nah, ada pembeli, ada penjual. Kalau penjual inginnya untung, ya. Kalau pembeli inginnya untung juga ya, sama-sama pengen untung, nggak ada yang ingin rugi ya. Oke, jadi sepintas misalkan kita ambil contoh yang dekat dengan kalian dulu lah. Kita awali matematika itu dengan dekat dengan kalian. Pernah beli permen mungkin ya? Ada yang pernah beli permen? Pernah ya. Berapa harga satu permen itu? Atau 500 dapat berapa permen? Atau kalau 1000 dapat berapa permen? Ya, kalau beli permen 500 dapat berapa permen ya? Ayo. Dapat satu. Permennya apa? Lilipop atau yang itu, yang bungkusan? Ini dekat dengan kan itu loh, yang pernah beli permen 500 dapat satu, berarti yang lilipop kan gitu ya. Oke, pernah dapat yang permen itu enggak? Permen yang bungkusan itu loh, kayak Kiss, saya sebut merek ya, kayak Kiss, kayak Redaksa dan terusnya itu. Kalau 500 dapat berapa bungkus ya? Ada yang pernah beli? Dapat 3. Dapat 3. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 5. Ada yang dapat 3, dapat 5. Kenapa kok berbeda-beda ya? Tokonya berbeda apa tokonya sama? Beda. Nah, tokonya beda ya gitu ya. Jadi ada kejadian
oh harga jualnya beda, di toko berbeda harga jualnya berbeda. Kemudian mungkin ada yang pernah, kalau cowok-cowok nih yang laki-lakinya pernah beli apa ya? Yang mungkin yang dekat dengan kalian. Coba ambil contoh, beli apa? Mungkin Alivino? Beli mainan atau beli makanan, itu berapa harganya gitu. Ini kita ambil contoh yang terdekat dulu. Apa sih nanti untung, apa ya itu rugi kan gitu ya, yang melekat dengan kita dulu. Atau tidak pernah beli-beli ya? Masa nggak ada yang pernah beli-beli selama? Atau beli apa? Ayo contohkan dulu harga beli. Atau beli makanan, beli apa gitu? Tidak ada? Ciki-ciki dan sebagainya, tidak ada ya? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke. Berarti yang paling dekat, misalkan Ustadz ambil contoh yang dekat dengan kita, membeli gula ya, gula pasir, itu katakan harganya di toko biasa kita bisa dapatkan harga 12.500, begitu ya. Ada yang juga nanti yang jualnya 13.000, di toko lain juga bisa ada yang sampai 15.000, atau malah yang kalau kita di minimarket bisa harganya bisa sampai 15, 16, 17.000. Kenapa kok jadi harganya berbeda? Padahal sama-sama gula kan gitu ya. Oh, gulanya beda, Tat. Gulanya itu nanti ada yang tidak manis, ada yang manis, misalkan gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu yang jadi aspek itunya banyak sekali kan yang membuat harga menjadi berbeda nilai. Tapi di samping itu yang jelas kalau pada barang yang sama tapi tokonya berbeda dan harga jualnya itu berbeda, harga beli kita itu beda, itu berarti ada salah satu toko mengambil keuntungan yang mungkin lebih besar. Yang pastinya toko kalau jual itu masih nyari untung ya. Pernah mendapatkan contoh orang jual tapi rugi nggak? Enggak ya? Pernah ada orang jual pulang-pulangnya aku rugi gitu ya. Berarti dijual dengan opral gitu ya, diopral semuanya. Nah, artinya kalau kita berbicara pedagang pasti selalu ingin mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli juga ingin mendapatkan keuntungan, sehingga tidak ada yang ingin mendapatkan rugi. Nah, yang dikatakan kerugian itu bagaimana? Ya berarti harga jualnya, misalkan saya membeli handphone ya contoh Ustadz membeli handphone gitu ya, karena lagi paling mudah. Misalkan harganya ini adalah Ustadz ambil katakan 2 juta. Oh, ternyata tidak cocok. Kan mungkin ini ya, mungkin dialami sama Ananda juga ya. Aku gak cocok dengan HP itu. Akhirnya mau nggak mau minta dijual. Pokoknya dijual, aku minta yang baru. Misalkan seperti itu. Nah, harga jualnya itu ternyata lebih di bawah harga belinya. Maka akan terjadi kasus kerugian atau rugi sekian persen. Ya. Nah, biasanya contoh-contoh barang yang seperti itu adalah barang elektronik. Harga jualnya tiap tahunnya pasti menurun ya. Oke, kita masuk sekarang ke tadi sudah dapat ya gambarannya tentang nah sini nak, sini Ustadz tetap acuannya adalah buku BSE ya dari Kemendikbud. Nah, kita lihat narasi dulu. Jadi kita awali dengan narasi dulu. Kalau untuk perhitungannya itu gampang lah, ya gitu ya. Kita lihat di sini narasinya. Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur ke pasar berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur. Membeli bahan pokoknya itu menghabiskan dana 1 juta. Dengan bahan baku tersebut membuat sekitar 130 porsi bubur ayam, dijual dengan harga 10.000. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 bubur ayam. Oke, kalau dari narasi ini nak,
Pak Subur punya atau mengeluarkan uang berapa besarnya? 1 juta. Nah, kemudian 1 juta itu mampu membuat 130 porsi bubur ayam. Ternyata yang laku hanya 110 bubur ayam. Kan gitu ya. 110 bubur ayam harganya adalah 110.000. Berarti total yang didapat sama Pak Subur berapa ya, Nak? Satu porsinya 1.100.000. 1.100.000 ya. Oh, satu punya 1.100.000. Ya, berarti dari penjualannya itu, penjualan bubur ayam sebanyak 110 porsi, Pak Subur mendapatkan uang 1.100.000 ya. Kira-kira Pak Subur untung atau rugi? Untung. Untung sebesar 100.000 ya. Dan 20 porsi bubur ayam. Tidak tahu nanti dimakan sendiri atau diberikan ke orang lain kan gitu ya. Bentuk sedekahnya. Ini 130, 110. Artinya dari segi nominal, ini perhatian kita adalah nominal. Berarti untung 100.000 dari penjualan bubur ayam. Oke, terus kasus yang kedua. Pak Soso tukang bakso. Oh, ini Soso sama ya. Pak Soso tukang bakso menjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan lebat tempat Pak Soso, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, sekarang kalau harga per mangkoknya ya gitu ya, per porsinya adalah 8.000. Kalau terjual 90, berapa berarti yang didapat Pak Soso? 720.000. Oke, betul. 720.000. Kira-kira untung apa rugi? Rugi. Sebesar berapa? 80.000. Oke. Good. Ya. Jadi kita akan belajar seperti itu. Sekarang lagi Pak Sarto tukang sate. Penjual sate Madura menghabiskan 700.000 berbelanja untuk 100 porsi sate. Ya, mampu membuat 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Hari itu Pak Sarto bisa berjualan sehingga laku terjualnya hanya 70 porsi. Nah, berarti uang yang didapat Pak Sarto berapa? 70 porsi dikali 10.000. Berapa itu? 700.000. 700.000. Untung apa rugi? Untung. Pas sama modal. Pas sama modal. Kalau bahasa kita Pak Pok gitu ya. Nah, jadi tinggal 30 porsi lagi. Nah, dalam satu dagang, apa yang kita pegang dan uang yang kita pegang lagi itu yang disebut sebagai hasilnya. Sedangkan makanan atau ya porsi yang tidak laku ya kayak bakso ya itu dianggap sebagai kerugian ya. Nah, dari ketika itu ini sudah penjelasannya. Nah, kalian sudah tahu rugi, impas, modal dan balik ya. Untung, rugi, impas atau modal balik ya. Nah, sekarang secara matematisnya Ustaz mau menerangkan di sini. Kita menggunakan ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara, Ustaz buat ilustrasi ya di sini. Misalkan di sini adalah pembeli, di sini penjual,
Jadi kalau kita lihat dari sini, kita lihat siklusnya akan begini kan. Ya. Interaksi yang terjadi adalah seperti ini. Jadi, pembeli mencari barang ke penjual, penjual memberi barang ke pembeli. Nah, di sini akan terjadi ada pembeli berarti apa, Nak? Kalau pembeli ke penjual disebut harga jual. Pembeli ke penjual. Ini berarti harga beli. Harga beli. Nah, di sini harga jual. Tuh ya. Harga jual. Nah, kemudian dari interaksi ini ya, yang kita perhatikan yang jelas pada penjual ya. Kalau pembeli harga berapapun, kalau dia cocok pasti membeli kan gitu ya. Anda nggak pernah dengar nggak pembeli rugi? Gitu ya. Ini transaksi jual beli. Ya. Berarti di sini kemungkinannya penjualnya akan dapat untung atau akan dapat rugi. Kalau pembeli tidak ada rugi dan untung ya kalau pembeli ya. Pembeli itu kalau untung kalau misalkan didapat diskon nanti ya. Nah, sekarang yang ini dulu. Nah, berarti bisa kita tuliskan ya. Hubungannya ini berarti harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung kan gitu ya. Ya. Karena pasti yang dianu oleh penjual itu adalah harga jual yang mendapatkan untung. Apakah boleh harga jualnya di sini menjadi rugi? Boleh, nanti kan kalau rugi nanti tandanya negatif. Ini bisa kita Ustadz buat umum, ini untung atau rugi. Tapi yang biasanya kalau kita bicara harga jual pasti hubungannya dengan untung. Ya. Jadi kalau rugi itu kita kasih tanda negatif, kalau untung kita tandanya positif di sini. Ya. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Ruginya berapa? Betul ya? Nah, sehingga kita dapat formulasinya seperti ini. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan formulasi untung. Ya, tadi kan sudah dapat narasinya. Untungnya berarti adalah harga jual dikurangi harga beli. Bisa dipahami? Nah, kalau rugi berarti oke, ada yang masuk. Ntar. Nah, ini kau ya. Oke. Kalau rugi berarti harga beli dikurangi harga jual. Atau membuat harga jual kurangi harga beli tetap boleh. Nanti kan di sini negatif. Ya. Negatif itu menandakan rugi itu juga bisa. Jadi boleh tetap harga jualnya di depan boleh ya. Negatif itu menandakan rugi, positif menandakan untung. Atau bisa kita balik ruginya itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, sehingga kita dapat formulasi matematika seperti ini. Oke. Bisa dipahami? Nah, saya Bisa, Ustaz. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut. Ini mau dibuat persentase keuntungan, persentase kerugian. Nah, jadi kita kembali ke contoh tadi. Ini kira-kira keuntungannya berapa persen? Tadi yang Pak Subur untungnya adalah 100.000 kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari persentase keuntungannya, berarti ini harus dibagi harga belinya ya. Harga belinya berapa? Pak Subur keuntungannya 100.000.
Nah, berarti persentase keuntungannya berapa persen? Persentase keuntungannya itu bisa kita tuliskan dengan ini, persentase. Apa yang disebut persentase? Ada yang tahu apa yang disebut persentase? Jadi misalkan gini contohnya, contoh dulu ya. Pernah beli buah, gitu ya. Misalkan, nah, misalkan beli buah 10.000 itu dapat 10 buah misalkan ya. Nah, kemudian kan kadang dikasih satu bonus lagi, ditambah satu buah. Induk atau ini, nah bonusnya satu buah misalkan gitu. Berarti dari satu buah ini bisa kita buat persentase. Penambahannya adalah 1/10 dikali 100%. Ya, berarti nambahnya berapa ini? Ini adalah penambahnya 10% dikasih 10%. Kenapa 10%? 1/10 dikali 100%. Ya, atau juga sama tadi keuntungan, itu berarti untungnya berapa tadi Pak Subur? Kasusnya Pak Subur ya, Pak Subur. Untungnya 100.000. Modalnya berapa modalnya? Modalnya 1 juta. Berarti ini harus dikali 100%. Namanya persentase harus dikalikan 100%. Nah, ini letaknya adalah untung. Kalau persentase untung, maka di sini untung dibagi modal atau harga beli. Sehingga ini kita coret ada 5 digit, 5, 3, 2. 100 dibagi 10 berapa nak? Sama 10% ya. Formulasinya gimana Tat? Berarti formulasinya adalah ini Ustaz singkat persentase persen, ini persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli atau biasanya disebut juga modal dikali 100%. Ya. Nah, kalau persentase rugi berarti berapa, Nak? Persentase rugi itu sama dengan rugi dibagi sama harga beli atau modal dikali 100%. Nah, ini persentase. Ya. Jadi pembaginya adalah modalnya berapa ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya, oke. Oke. Kita lanjut. Persentase kerugian. Nah. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Coba kita cek suatu case ya. Ada suatu kasus yang disajikan. Untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 3, perhatikan tabel berikut. Kan gitu. Ada merek alfa, beta, gamma. Biaya produksinya. Biaya produksi itu sama dengan biaya apa, Nak? Modal ya. Biaya produksi itu sama dengan modal. Modalnya 800, 900, 1 juta. Harga jualnya ternyata untuk alfa 1.100.000, 1.200.000 dan 1.350.000. Dari data tersebut, HP manakah yang keuntungan terbesar? HP tersebut manakah yang persentase keuntungan terkecil? Jika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Jelaskan. Nah, coba. Dari sini dulu ya. Ini keuntungannya berapa yang alfa? Yang alfa keuntungannya berapa? Ada yang tahu? Merek alfa, harga atau biaya produksinya 800, dijual 1.100.000. Untungnya berapa ini, Nak? Halo?
300. 300.000 ya. Kemudian yang ini, yang merek 2 beta ini, untungnya berapa ini? 900. 300 juga, betul. Eko. 300. Ya. Kemudian yang ini 350. 350. Oke. Nah, kalau dari sini keuntungan yang paling terbesar yang di mana? Keuntungan terbesarnya di Gamma, merek Gamma. Merek Gamma. Ya. Oke. Kemudian kalau dilihat dari persentase keuntungan. Nah, kalau dari segi untungnya, tadi kalau dilihat dari segi untung, keuntungannya sama sebenarnya. Nilai nominal rupiahnya sama. Bisa tulis di sini. Ya. Ya. Perhatikan kalau nilai rupiahnya sama, sebenarnya alfa sama beta jadinya sama kan gitu ya. Kita cek di sini, berarti untungnya yang satu ini 300.000 kan gitu ya, Nak. Gitu ya. Yang kedua berapa? 300.000 juga kan gitu ya. Yang ketiga berapa? 350 lah. Ribu. Sip. Kalau dari segi nilai nominalnya akan terlihat seperti ini. Sehingga Gamma menjadi yang terbesar nilai nominalnya. Ya, jadi ini menjadi keuntungan terbesar ya. Keuntungan terbesar. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat persentasenya. Persentase keuntungan. Ini adalah nilai untungnya. Kita sekarang mau cari persentase keuntungannya. Persentase. Nah, berarti yang satu itu adalah 300.000 dibagi berapa? Harga produksinya. Atau modalnya berapa modalnya? Yang pertama 800.000. 800.000. Berarti sini nanti dibagi 800.000 dikali berapa, Nak? Sini, Nak. Persentase. 100. Ya, dikali 100%. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu, kita coret-coret. Ini nolnya 5 ya, kita coret. Kelihatan. Ini nolnya 5 juga kita coret. Sehingga ini sama dengan 300/8. Ya. Kemudian nggak kita sederhanakan, biarkan begitu. Sekarang yang kedua. Yang kedua kira-kira berapa itu yang kedua? Kita lihat. Untungnya juga 300. Itu nah ya. Dibagi berapa modalnya? 900. 900. Tuh, dikali 100%. betul sekali. Hasilnya berapa nih? Ini kita coret ya. Kita coret nolnya 5. Berarti ini sama dengan 300/9. Gitu. Ya. Kita cek satu lagi. Yang poin 3. Berapa ini berarti? 350.000 per berapa, Nak? Modalnya berapa ini yang ketiga? 1 juta ya. 1 juta dikali 100.000. Sama kita coret 04 dicoret, ini 04 dicoret. Kemudian ini 002 dicoret. Sehingga sini adalah 35%. Ya. Nah, kalau dilihat dari nilai urutan persentasenya, maka keuntungan terbesar sudah betul adalah yang di Gamma atau yang
karena 3. Kemudian 300 bagi 8 sama 300 bagi 9 lebih besar mana? Atas sama bawah lebih besar mana? Lebih besar mana, nak? 300 dibagi 8 sama 300 dibagi 9. Lebih besar mana? Halo? Ya, lebih besar yang ini ya. Sehingga ini nomor 2, ini nomor 3. Loh kok bisa? Padahal sama-sama untungnya 300.000. Ya, hanya bedanya beda modal. Di sini dengan modal 800 bisa dapat 300.000. Ini modal 900 baru dapat keuntungan 300.000. Yang ini dengan modal 1 juta dapat keuntungan 350.000. Kalau dari sisi nilai persentase lebih besar yang tadi betul adalah yang gamma ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan tadi kan kita berasumsi 1 dan 2 itu sama karena nilai nominalnya sama. Tapi sebetulnya lebih untung yang alfa. Kenapa? Kalau yang alfa itu terkait harga beli kita, kemampuan harga beli kita. Jadi sini modalnya kecil, untungnya 300.000. Ini untungnya 300.000 dengan modal yang lebih besar sedikit. Maka akan lebih untung alfa sama beta, lebih untung alfa dalam segi perdagangan ya, jual beli begitu ya. Enggak, pokoknya untungnya sama ya, tapi kalau mau kulaan lagi itu kan perlu modal yang lebih besar yang dibawa ya. Padahal untungnya sama-sama 3.000. Bisa ambil contoh misalkan orang jual kerupuk ya gitu ya, dengan misalkan jual donat gitu ya. Katakan harga keuntungannya sama, perharinya sama. Kira-kira lebih mudah jual kerupuk atau jual donat? Kalau dari segi prosesnya, kalau kita lihat, kalau donat masih harus mencampurkan tepung, kemudian harus didiamkan prosesnya ya. Kalau nanti dalam bentuk cooking mungkin ya, pernah buat donat nggak di cooking? Kemudian nanti donatnya harus didiamkan beberapa jam supaya mengembang. Setelah itu harus dibentuk, setelah dibentuk digoreng setelah itu ditiriskan lagi, kemudian baru dikasih manis-manisan, bisa coklat, bisa keju dan sebagainya. Nah, sedangkan kerupuk tidak, tinggal kulaan, dijemur, besoknya digoreng. Jadi lebih kalau dengan keuntungan yang sama, maka kita akan memilih yang lebih mudah prosesnya. Nah, sama seperti ini, alfa dengan beta, enggak, itu pokoknya untungnya sama. Ya, untungnya nilai nominalnya sama. Tapi dari nilai persentase keuntungannya lebih untung yang alfa karena modalnya lebih kecil. Gitu ya nak ya? Bisa dipahami? Faintum? Faintum? Halo? Fahimna. Oke. Dah, ini kita masih ada waktu ya sampai 1 jam ke depan. Ya. Kita gerakkan kelompoknya. Setelah ini ya kita berlakukan, kita fokus yang di sini dulu, nanti yang tugas yang minggu kemarin tetap dikerjakan. Ya, Ustaz tunggu. Yang tak lagi ini Ustaz kita akhiri. Ini kelompok ya, kita bagi kelompok. Masing-masing kerjakan 5 soal ini sudah 5 soal. Kemudian Ustaz dampingi dulu, nanti per kelompok gantian. Ustaz menghubungi dulu kelompok 1. Kelompok 1 hadir semua ini sekarang? Jihan, Aiko, sama? Dinda izin Laras. Dinda izin. Dinda izin, sebentar ya. Dinda izin. Kemudian ada lagi yang izin? Ada di sini ya, siapa? Ariel ada di sini, Ariel izin.
Oke. Tidak apa-apa sudah. Kelompok yang ada kita gantian per kelompok ya, per kelompok sekarang dari Ustadz. Nanti kita video call. Boleh menggunakan Zoom. Karena cuma 5 menit, boleh menggunakan Zoom biasa ya. Ustadz akan arahkan cara pengisiannya atau cara pengumpulan tugas yang kemarin itu yang masih belum terlaksana ya. Nanti ke depan-depannya kita akan gunakan itu yang lebih sering supaya tidak terlalu berlama-lama di apa namanya, di laptop juga atau di HP, biar penglihatan kita juga nggak ananda ya utamanya. Masih biar kalau punya kacamata radiasi masih alhamdulillah, kalau nggak punya nanti sayang, kita perlu menyayangi mata kita juga. Oke. Ini start screenshot, kemudian Ustadz kirim ke GCR atau silakan di screenshot dulu. Sekali lagi kita telepon bergantian per kelompok ya. Mana tadi? Nah ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Tak Ustadz juga screenshot, kemudian nanti sampai 1 sampai 4 aja, ada 1 sampai 4. Nah. Ya, 1 sampai 4. Kemudian nanti Ustadz kirim ke salah satu teman kalian. Nanti di grup ya. Kemudian nanti kita diskusikan. Nanti gantian. Ustadz beri waktu 5 menit, 5 menit ya untuk menelepon Ustadz gantian. Nanti silakan diatur kelompok 1 dulu mungkin, kelompok 1, setelah itu kelompok kedua, kelompok ketiga sampai kelompok 6. Kalau tidak salah kelompoknya kemarin sampai 6. Ustadz cek dulu. Nama kelompoknya. Gimana nak? Video call, Zoom atau Meet, Ustaz? Boleh video call, boleh Meet, boleh nanti saya dihubungkan kelompok 1 telepon Ustadz dulu, boleh WA, boleh Google Meet, boleh Zoom. Jadi boleh aplikasinya boleh pakai yang mana. Gitu ya. Mau dipahami? Naswa, Elvareta, Raffi, Rafa, kemudian Aurora, tadi ada Saris Berlian. Dipahami ya? Kita coba ya. Hadir. Ya, hadir ya. Ustadz tutup sebentar lagi, kemudian bukan ditutup ini ya, ditutup di Meet ini, kemudian kita akan lanjutkan dengan pertemuan per kelompok ya, pertemuan per kelompok dalam roomnya per kelompok. Itu. Oke, selamat siapkan untuk berkelompoknya, diskusikan. Mau menggunakan aplikasi apa? Mau Zoom boleh, mau Meet boleh, mau video call juga bisa lah. Ya, kemudian Ustadz arahkan untuk cara pengerjaannya, juga pengumpulan tugasnya ya. Oke, dipahami nak? Paham atau bingung? Bisa dipahami. Oke, terima kasih. Berarti untuk Insya Allah tidak bingung. Ya oke. Kalau gitu Ustadz akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di kelompok, room kelompok gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya.